Jadi udah dari kemarin aku pakai custom ROM ini untuk tampilannya keren, modelnya apa ya, termasuk simple guys kalau untuk ukuran HyperOS ya. Dan yang aku suka, ini hal yang baru kayaknya ya, di HyperOS 2.0 ini ada menu HyperOS ini guys, dan ini ada beberapa menu lagi di dalamnya yang kayak gini. Kalau untuk Mediface dalamnya seperti ini, HyperOS 2.0.1.0 Redmi Note 5 Pro, ini OS versinya ya, by Coffee Me 5. Kemudian untuk detail info dan spek kayak gini. Androidnya 14, kernelnya PLTS Sun kernel half-elf. Kemarin aku udah coba pakai KSU Next, itu nggak support, dan supportnya itu pakai KSU biasa. Untuk KSU biasa ini nggak ada menu buat ini ya, apa namanya, satu itu kalau nggak salah menu pengaturan, kalau nggak salah mungkin udah pindah ke sini ini mungkin ya, mungkin, tapi aku juga nggak terlalu mudeng. Biasanya itu kalau di KSU kan ada 3 menu ada 4 menu di sini, tapi ini cuma 3. Apakah harus diupdate lewat sini dulu, aku juga belum tahu ya. Terus selanjutnya untuk ROM sync check, ROM-nya normal ya, bukan TSK. Kemudian kita coba ke Play Store, terus kita cek di setting about paling bawah, device is not certified, coba di fix issue, dan ternyata nggak bisa ya. Kemungkinan sih ini butuh di unroot dulu ya, dihapus dulu kernel su-nya mungkin ya, tapi ini masih belum pasti, cuma mungkin. Kalau kita cek di general, kemudian di developer option, lalu cek integrity-nya, dapatnya itu loh, sekarang nggak kelihatan ya. Kemarin dapatnya basic guys kemarin. Apa udah aku screenshot ya, aku cek dulu. Ternyata aku belum sempat screenshot, kemarin cuma screenshot ini doang ya. Terus menu-menunya kayak gimana, aku tunjukin satu persatu ya, dikit-dikit aja. Menu wifi kayak gini, kemudian di menu HyperOS tadi sudah kan. Kemudian untuk satunya lagi mobile network, Telkomsel, kemudian private network tipe, cuma ada 3 pilihan. Di bagian ini kayaknya standar aja ya. Kemudian untuk personalisasinya seperti ini. Untuk always on display-nya ini bisa always guys, nggak cuma 10 detik ya, tapi ada pilihan always-nya di sini. Tapi aku nggak biasa pakai AOD ya, jadi ini biar hemat baterai aja. Kalau untuk pilihannya ini aku nggak tahu ini ada yang baru apa enggak, karena aku juga nggak pernah pakai. Tapi ya yang jelas adanya seperti ini, kayaknya sih ini baru kayaknya ini, kayaknya tapi ya. Terus untuk bawahnya ada wallpaper, menunya seperti ini. Kalau mau wallpaper yang lain tinggal di download aja lewat Find More tadi. Untuk tema juga gitu, tema bawaannya itu ini doang kayaknya tapi kalau mau download yang lain ya tinggal di download aja. Terus untuk icon juga sama, kurang lebih bagian ini sama ya. Terus ini ada always on display notifikasi. Kemudian untuk lock screen, double tap to wake-nya ini dia munculnya hanya di lock screen aja ya. Kalau misalkan di keadaan normal kayak gini kita tap 2 kali, dia nggak ngefek, makanya harus di lock dulu, baru di tap gini dia bisa normal. Kalau untuk menu yang lain ini dikit banget, seperti yang aku bilang tadi, ini termasuk simple guys. Untuk notifikasi dan status bar tampilannya sama kayak di MIUI pada umumnya. Jadi kita next. Kemudian home screen ini pun juga lebih simple. Biasanya kalau udah porting itu udah di custom gitu, ada beberapa menu lagi, tapi ini juga simple kayak gini doang. Di bagian yang ininya ini ada 3 pilihan ya, ada klasik, drawer, sama mode light mode. Untuk menu yang lain biasa, kita next. Untuk display dan brightness-nya kayak gini, ada advanced texture, aku nggak ngerti tapi aku udah aktifin ya ini. Jadi aku nggak ngerti ini advanced texture ini apa ya, aku aktifin aja lah. Loh, oh ini ceritanya restart UI-nya guys. Mungkin untuk tampilannya gitu ya. Kalau kan bisa ngertiin bahasa Inggrisnya ini ya di pause aja. Kemudian ada AI Image Engine, di sini sudah aku aktifin semua. Nah ini kalau diaktifin di sini aktif. Kemarin sudah aku aktifin semua, tapi ini aku lihat kok dia balik lagi ke disable ya. Kalau untuk layarnya bersih ini guys. Di mata juga terbilang oke, enak.
Terus untuk sound dan touch ini ada dua ya, ada sound ada touch. Nah touchnya di bagian ini ada natural touch, kemudian ada haptic feedback dan lain-lain. Ini dua ini nggak tahu ini apa maksudnya. Ada gambar kayak gini, nggak tahu, aku nggak paham ini. Realistic touch, nggak paham bedanya apa. Yang jelas di sini ada feedback levelnya juga. Keren ini, ada solid juga. Terus untuk sound tadi ini nggak ada Mi Sound Enhancer-nya guys. Biasanya ada di sini ya, biasanya tapi di atasnya ada yang ini. Tapi waktu aku klik dia force close. Nah balik lagi tuh. Ada beberapa menu yang waktu kita klik dia force close, salah satunya itu tadi. Kemudian berikutnya menu baterai. Ini kalau kita klik dia force close. Nah kayak gini. Terus ada juga di bagian search setting ini. Nah search setting ini kalau misalkan kita ketik hurufnya satu aja, dia bakalan force close. Tuh nggak kuat ya. Jadi memang ini belum stabil ya untuk custom ROM HyperOS nya ini. Jadi kalau kalian pengen nyoba ya hanya sebatas nyoba aja. Kalau dipakai buat harian masih oke. Cuman memang ada beberapa menu atau beberapa part yang waktu kita klik dia force close. Kalau untuk dalam-dalamnya ya seperti yang sudah aku tunjukin tadi ya, kayak additional setting, dalamnya ini juga biasa aja, udah ada bahasa Indonesianya juga di bahasanya ini. Kemudian untuk menu yang lain ada screen recorder, kemudian memory extension, tapi aku nggak pakai ya, aku matiin aja. Terus kemudian ada menu-menu yang lain kayak LED light-nya, ini bisa kita atur kayaknya LED-nya warnanya, tapi nggak tahu juga sih. Additional app fitur ini apa, kayak gini menunya. Terus ada yang aneh lagi seperti yang kemarin sudah aku post ya. Jadi waktu aku buka YouTube Short, kemudian aku tekan tombol volume, di bagian sini tuh ada putih-putihnya gitu guys. Misalkan kayak gini ya, aku putar short lalu volume, nah ini ada putih-putih, ini nggak bisa kita sentuh guys. Tapi kalau misalkan nggak lagi putar short terus kita tekan tombol volume, ini nggak muncul. Munculnya itu pokoknya waktu kita lagi putar video gitu guys. Biasanya tuh muncul waktu landscape gini, biasanya juga muncul sih, tapi kadang enggak sih. Kalau untuk tampilan lock quick settingnya ini seperti ini ya. Dan ini pun menunya cuma sedikit guys, tuh cuma segini doang. Jadi ini memang simple. Recent apps-nya juga cuma sampai sini. Untuk menunya kita klik tahan ya seperti ini. Jadi udah terbilang cukup sih kalau menurutku. Oh iya, kameranya ini normal-normal aja kameranya. Dia udah ada Leica-nya. Jadi ada pilihan di sini ya. Menunya seperti ini. Ini untuk apa namanya itu? Videonya ada teleprompternya di sini, jadi bisa rekaman misalkan mau live sambil baca prompt kayak penyiar berita gitu guys, bisa ini pakai ini. Terus ini untuk kamera Leica-nya, ini ada pilihan stylenya mau yang autentik atau vibrant ya kayak kemarin lah ya. Dan untuk watermarknya ini bisa muncul guys, kita tes ya. Tuh untuk watermark dia muncul tuh, jadi bagus banget. Untuk kameranya ini bagus, berfungsi normal, aku sudah tes sebelumnya. Cuman ya nggak enaknya itu kesannya pakai custom ROM ini agak lelet ya, walaupun sudah dipakai berjam-jam agak lelet. Kemudian ada bug itu tadi, dan kadang ditemui hal-hal aneh yang sudah aku tunjukin tadi. Kira-kira kayak gitu untuk video kali ini. Kalau misalkan ada requestan atau ada pertanyaan, ada unek-unek, silahkan komen aja di bawah. Dan tolonglah kasih like guys yang banyak, jangan pelit-pelit like. Thank you udah nonton, see you, bye-bye.